Halo, buat kamu anak Ilkom, pasti lagi di persimpangan jalan kan? Mau pilih advertising, broadcasting, atau public relations? Wah, rasanya deg-degan banget ya, karena pilihan ini bakal nentuin portofolio dan awal karir kamu. Tapi tenang, di sini kita bakal bedah bareng-bareng, pakai cara yang lebih cerdas, bukan cuma ikut-ikutan. Nah, ini kan ketakutan terbesarnya. Gimana kalau gue salah pilih? Udah semangat di awal, di tengah jalan malah ngerasa, kok gini ya, kayaknya gue nggak cocok. Tenang, kita beresin kekhawatiran itu. Anggap aja pembahasan kita kali ini sebagai kompas dan peta yang jelas, biar keputusanmu nanti benar-benar pas buat kamu. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita ubah cara pandangnya dulu. Terus kita jelajahi 3 dunia yang ada. Abis itu kita ngaca, baca profil bakat kita sendiri. Terus kita uji mental. Dan terakhir, ada rencana aksi yang bisa langsung kamu kerjain. Siap? Yuk, kita mulai. Bagian pertama, dan ini mungkin bagian paling penting dari semuanya. Kita bakal balik logikanya. Sering banget kan kita dengar, ikuti passionmu. Tapi kali ini kita akan mulai dari kenali bakatmu. Kenapa? Nah, kita lihat bedanya. Gini, coba deh lihat bedanya. Minat itu soal apa yang kamu suka. Kamu seneng ngulik soal itu. Tapi bakat itu soal di mana kamu jago. Kamu cepat banget peningkatannya. Kalau cuma ngikutin minat, resikonya kamu bisa burn out pas sadar skill yang dibutuhin ternyata bukan kekuatanmu. Tapi kalau mulai dari bakat, kamu jadi lebih cepat punya nilai jual, portofolio cepat keisi, dan peluang kerja jadi lebih kebuka. Terus gimana cara tahu bakat kita di mana? Gampang, cek aja pakai 4 tanda ini. 1. Kamu cepat ngeh nggak pas belajar sesuatu yang baru? 2. Hasil kerjamu tuh bagusnya konsisten atau cuma kebetulan aja sekali? 3. Nah, ini penting. Selesai ngerjain, kamu malah makin semangat atau justru kayak abis diperes, lemas? Dan terakhir, orang lain, kayak dosen atau teman, ngakuin nggak kalau hasil kerjamu itu bagus? Kalau jawabannya iya semua, nah, kemungkinan besar disitulah bakatmu. Oke, kompasnya udah di tangan nih, bakat. Sekarang, yuk kita pakai kompas itu buat menjelajahi 3 dunia utama di ilmu komunikasi. Kita bakal bedah satu persatu, advertising, broadcasting, dan public relations. Dunia pertama, advertising atau komunikasi pemasaran. Inti dari dunia ini tuh simple dan jelas banget. Gimana caranya bikin orang tertarik sama sebuah brand, terus ngedorong mereka buat beli, nyoba, atau paling nggak ingat sama brand itu. Ini adalah dunia persuasi yang tujuannya komersial. Jadi, siapa nih yang bakal bersinar di sini? Kamu yang suka tantangan dengan target yang jelas, yang nggak baperan kalau idenya minta direvisi berkali-kali, dan yang otaknya bisa nyampur aduk antara ide kreatif, strategi, sama data. Tapi, kalau kamu agak alergi sama angka dan nggak suka ide orisinalmu diutak-atik demi pasar, mungkin ini bukan tempatmu. Peluangnya juga relevan banget sama zaman sekarang. Kamu bisa jadi ahli strategi brand, jadi copywriter, sosmed strategis, macam-macam. Bahkan pas masih kuliah, kamu udah bisa lo nawarin jasa kelola medsos atau copywriting buat UMKM. Konkret banget kan buat nambahin portfolio? Oke, lanjut ke dunia kedua, broadcasting. Kalau di sini fokusnya adalah menciptakan konten audiovisual yang nendang. Ini dunianya para storyteller, tempat di mana ide diubah jadi video atau podcast yang keren dan bisa dinikmati banyak orang. Siapa yang cocok di sini? Kamu yang ngerasa puas banget pas lihat hasil karya yang nyata. Kayak video yang baru selesai diedit. Kamu juga harus suka kerja tim, ngikutin ritme produksi yang kadang hektik, dan yang paling penting, telaten sama detail teknis. Kalau kamu gampang frustrasi sama hal-hal teknis atau benci dikejar-kejar deadline, wah dunia ini bisa bikin stres banget. Prospeknya luas banget. Dari jadi content creator di perusahaan, jadi spesialis di balik layar kayak editor atau produser, sampai tampil di depan kamera. Peluang usahanya pun juga praktis banget. Kamu bisa nawarin jasa bikin video profil buat organisasi atau paket konten Reels dan TikTok buat bisnis-bisnis kecil di sekitarmu. Dan dunia ketiga, public relations alias PR. Gini, kalau advertising itu menjual dan broadcasting itu menciptakan, nah PR itu tugasnya membangun kepercayaan dan mengelola reputasi. Ini adalah seninya menjaga nama baik. Buat bisa sukses di PR, kamu butuh kombinasi yang unik. Empati yang tinggi, tapi mentalnya harus sekuat baja. Kamu harus senang koordinasi sama banyak pihak dan bisa tetap adem kepalanya di bawah tekanan.
Kalau kamu tipe yang males ngurusin relasi antar orang atau gampang kebawa emosi pas dikritik, dunia PR ini bisa nguras energi banget. Jalur karirnya strategis banget loh, mulai dari jadi juru bicara perusahaan sampai jadi spesialis komunikasi krisis. Pas masih kuliah pun kamu udah bisa mulai bangun portofolio dengan nawarin jasa nulis press release buat acara-acara di kampus atau komunitas. Itu langkah awal yang keren banget. Oke, petanya udah kita buka semua. Sekarang waktunya ngarahin kompas ke diri kita sendiri. Di bagian ini, kita bakal coba cari tahu sebenarnya bakat dominan kamu itu condongnya kemana sih? Coba deh, ambil waktu sebentar buat ngerenung. Pernyataan mana yang paling gue banget? Bukan yang kedengarannya paling keren ya, tapi yang paling jujur ngegambarin kemampuan alamimu. Pilihanmu di sini itu petunjuk pertama yang super kuat. Jujur aja. Pertanyaan kedua, ini soal energi. Lupain dulu soal suka atau nggak suka. Coba pikirin aktivitas mana sih yang setelah selesai bukannya capek malah bikin kamu makin semangat. Pas berhasil ngejar target, pas lihat karyamu jadi dan dipuji orang, atau pas berhasil nenangin situasi yang tegang. Jawabanmu di sini adalah petunjuk kedua yang nggak kalah penting. Dengerin, milih peminatan itu bukan cuma soal milih senangnya, tapi juga soal milih jenis stresnya. Setiap bidang itu punya rasa sakitnya masing-masing. Pertanyaannya adalah, rasa sakit mana yang paling bisa kamu toleransi? Yuk, kita lakukan uji tahan banting mental. Coba lihat baik-baik. Di advertising, kamu bakal terus-terusan diuber target, revisi, dan data. Di broadcasting, tekanannya datang dari jadwal produksi yang padat dan deadline yang mepet. Nah, di PR, kamu harus siap hadapi krisis, komplain, bahkan hujatan publik. Coba jujur sama diri sendiri, jenis tekanan mana yang paling mungkin bisa kamu hadapi tanpa pengen nyerah. Oke, teori-teorinya udah cukup. Sekarang waktunya praktek, waktunya kotorin tangan. Biar benar-benar yakin, kamu harus uji pilihanmu itu di dunia nyata. Jadi, di bagian terakhir ini, ada rencana aksi konkret buat kamu selama 30 hari ke depan. Nah, ini tantangannya. Pilih satu yang paling sesuai sama kecenderunganmu sekarang, terus kerjain selama 30 hari ke depan. Anggap aja ini free trial buat masa depanmu. Project mini ini nggak cuma ngasih gambaran nyata, tapi juga langsung jadi karya pertama buat portofoliomu. Nanti setelah 30 hari, evaluasi lagi pakai 4 indikator bakat tadi. Kamu paling cepat belajar, paling konsisten dan paling semangat pas ngerjain project yang mana? Jadi, kalau kita simpulkan, ini dia formulanya. Pilihan peminatan yang cerdas itu adalah gabungan dari 3 hal. Bakat dominanmu sebagai fondasi, minat yang bikin kamu nggak gampang nyerah, dan kemampuanmu melihat peluang buat bangun portofolio dari sekarang juga. Kita udah bedah semuanya, kompasnya, petanya, sampai rencana aksinya. Sekarang bola ada di tanganmu. Jadi apa langkah pertamamu? Mau mulai dari identifikasi bakat dulu atau mau langsung hajar tantangan 30 hari? Apapun itu yang penting mulailah. Semoga berhasil ya.